Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengucap syukur malam hari ini, kalau kita boleh ada, itu semua karena anugerahnya. Bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita berdoa. Roma 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak terasa kita sebentar lagi akan ada di penghujung akhir tahun. Bersyukur sebentar lagi kita akan memperingati kembali kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu, mari kita kilas balik. Lihat bagaimana penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini. Bagaimana kasih-Nya terus memperlengkapi hidup kita. Sebenarnya kita tidak layak, tapi kalau kita boleh ada, itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita nyatakan syukur kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini kalau kami boleh datang? Kalau Tuhan boleh panggil setiap kami. Kami tahu Tuhan kami gak layak.
Kalau kami sama-sama boleh datang berdoa untuk bangsa, negara, untuk orang-orang di sekitar kami, bahkan untuk diri kami, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, seperti pujian yang tadi, kami boleh ada, itu karena anugerah-Mu. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah nama-Mu saja yang boleh dipuji dan dimuliakan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa, sebentar lagi akan menjelang libur panjang. Mari kita berdoa supaya masyarakat bisa bijaksana dan tetap ikut protokol kesehatan, agar tidak terjadi perluasan virus yang lebih banyak lagi. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapak, kami kembali mengucap syukur dan membawa pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami mau berdoa untuk libur panjang yang akan sebentar lagi ini. Kami mau berdoa untuk masyarakat supaya mereka boleh bijaksana, supaya Tuhan berikan hikmat-Mu kepada mereka. Kami berdoa supaya masyarakat di Indonesia ini boleh tetap mengikuti protokol kesehatan ya Bapak. Kami mau berdoa supaya perluasan virus corona ini tidak semakin meluas Tuhan, tapi kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kondisi di Sigi, Sulawesi Tengah. Seperti yang kita tahu, terjadi pembunuhan satu keluarga dan terdapat 4 korban. Mari sama-sama kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, dan berdoa juga untuk pelaku supaya diberikan keadilan, dan kami juga mau berdoa untuk masyarakat supaya mereka diberikan ketenangan memperingati hari Natal ini. Mereka sama-sama boleh tetap mengingat akan kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi Tuhan mau berdoa untuk kondisi Sigi di Sulawesi Tengah. Kami tahu Tuhan masyarakat di sana mungkin mengalami kecemasan, ketakutan, atau hal-hal yang membuat mereka tidak damai. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus menyertai mereka, ingat lagi betapa kasih besar-Mu terhadap mereka Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Tidak mudah Tuhan untuk mereka yang sudah ditinggalkan ini. Tapi Tuhan, biarlah pelaku boleh ditemukan dan keadilan-Mu boleh dinyatakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perlindungan masyarakat di Sigi ini, supaya Engkau yang boleh terus melindungi mereka dan nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia. Sebentar lagi bulan Desember. Dan seperti yang kita tahu, banyak hal yang akan terjadi, entah nanti akan ada acara Natal atau ada kegiatan lain, tapi kami mau berdoa supaya tetap kondusif, tidak terjadi kekurangan suatu apapun. Mari sama-sama kita berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia ini. Bapa di dalam surga, sekarang kami datang lagi Tuhan mau berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia ini. Tuhan, sebentar lagi akan akhir tahun dan juga sebentar lagi akan memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Banyak acara-acara mungkin yang sedang disusun, yang akan dibuat. Tapi Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini supaya tetap kondusif keamanannya, dan apa yang sudah dirancangkan oleh pemerintah juga Tuhan boleh lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa untuk pokok doa kita yang lain, mari kita ingat lagi makna dari Natal ini. Biarlah kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Mari kita angkat pujian Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku.
indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu, kita akan sama-sama kembali berdoa untuk persiapan Natal GKI Kebayoran Baru. Mari sama-sama kita berdoa untuk pembicara kita, Pendeta Petrus dan Pendeta Yuzo. Dan juga untuk seluruh pelayanan yang melayani. Walaupun Natal kali ini kita berbeda, kita tidak datang ke gereja, kita di rumah masing-masing, tapi biarlah jemaat tetap merasakan kasih Tuhan dan boleh tetap mengalami Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi Tuhan. Kami mau berdoa untuk persiapan Natal di GKI Kebayoran Baru ini. Berdoa untuk Pendeta Musa, kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Petrus dan Pendeta Yuzo untuk persiapan Natal ini. Biarlah mereka yang boleh diberikan ketenangan, mereka diberikan hikmat-Mu, supaya mereka boleh tahu apa yang nanti akan mereka sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan para jemaat boleh mengalami akan Engkau. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Kami Natal di rumah masing-masing Tuhan, tapi kalau Tuhan masih kasih kesempatan kami mengalami Natal, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Berdoa juga untuk para jemaat yang di rumah, supaya meskipun mereka di rumah, meskipun mereka secara virtual Tuhan, tapi mereka boleh mengalami akan Engkau, mengalami akan kasih-Mu. Boleh ada Natal di hati setiap para jemaat masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, hingga di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kita punya pergumulan yang sudah cukup lama, atau mungkin akhir-akhir ini. Pikiran kita kalut, pikiran kita malah fokus ke masalah dan pergumulan itu. Tapi sama-sama kita jujur, kita mengaku pergumulan di hadapan Tuhan, dan kita serahkan pergumulan kita ke dalam tangan-Nya. Mari ambil waktu, kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala pergumulan kami. Tuhan, kalau kami boleh lihat, gak mungkin Tuhan kami bisa ada sampai hari ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami tahu pergumulan kami cukup berat Tuhan, dan kami gak tahu rasanya bagaimana keluar dari pergumulan ini. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau lebih besar dari pergumulan dan ketakutan kami. Kami mau serahkan segala ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh pakai setiap kami. Hanya di dalam anak Yesus Kristus yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian Kota Kecil di Bethlehem. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, sewaktu kau lelap di dalam lorong gelap
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini, teduhkanlah hati setiap kami, karena kami rindu diberkati, dilawat melalui firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini kembali menguatkan kami, senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan. Biarlah firman ini boleh menjadi makanan rohani bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan pada malam hari ini dari Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat bagian A. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat bagian A. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kota Bethlehem disebutkan di sini adalah kota kecil, kota yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Saudara, kota Bethlehem letaknya 9 km dari kota Yerusalem di tanah Yudea. Saudara, kota ini sebenarnya tidak hanya kecil secara geografis, tetapi disebutkan bahwa kota ini tidak memiliki signifikansi apa-apa. Tidak ada yang menarik dari kota Bethlehem, saudara-saudara. Dan juga di masa tersebut ada banyak kejadian yang terjadi di kota Bethlehem yang memperlihatkan betapa menyedihkannya kehidupan yang ada di Bethlehem. Saudara, ada beberapa catatan Alkitab yang mencatat bagaimana keadaan yang menggambarkan kota Bethlehem. Yang pertama kita melihat saudara dari Kejadian pasal 35 ayat 1, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Di sana saudara dituliskan seperti ini, saya akan membacakan Kejadian 35 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 untuk Bapak Ibu sekalian. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapatkan." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni, yaitu Man of Sorrow, kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburannya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Bapak Ibu, Kejadian pernah mengisahkan bahwa di Bethlehem ada sebuah kisah di mana Rahel mati di sana karena ia bersalin dan sangat sukar. Dan di sana saudara, betapa sukarnya apa yang dialami ketika Rahel bersalin, ia menamai anaknya Man of Sorrow. Dan saudara, ini menggambarkan akan hal yang dialami oleh orang-orang Yerusalem, orang-orang di Bethlehem tepatnya pada waktu itu. Dan saudara,
nanti kita akan melihat bahwa apa yang dialami oleh Rahel ini dituliskan juga di Perjanjian Baru, yang menggambarkan keadaan orang-orang pada waktu itu. Yang kedua, saudara, kisahnya tercatat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Di sana diberikan judul Noda di Gibea. Saudara, di sana dikisahkan ada seorang Lewi yang memiliki gundik, dan gundiknya itu berasal dari kota Betlehem. Dan pada waktu itu ketika orang Lewi, si tuannya ini, ingin membawa gundiknya kembali ke tempatnya, di Gibea terjadi di mana sang gadis ini diperkosa oleh orang-orang Benyamin sampai mati. Saudara, kisahnya Bapak Ibu dapat baca di dalam Hakim-Hakim pasal 19. Dan ketika seorang Lewi ini tiba di tempatnya, dia memotong-motong mayat daripada gadis itu, kemudian mengirimkannya ke Israel. Dan kemudian itu membuat orang Israel marah, dan kemudian terjadilah peperangan antara orang Israel melawan Bani Benyamin. Saudara, inilah kondisi duka yang pernah dialami oleh orang-orang Bethlehem. Salah satunya adalah seorang gundik dari Bethlehem ini. Ini kisah yang terkait dengan kota Bethlehem. Saudara, yang ketiga, ketika dituliskan di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam Lukas pasal 2 ayat 4-7, di sana Bapak Ibu bisa membaca bagaimana peristiwa ketika Yusuf akan membawa Maria untuk pergi ke Bethlehem atau ke tempat kelahirannya untuk pencatatan sipil pada waktu itu, saudara. Untuk mencatat data penduduk pada waktu itu. Saudara, satu yang ironis terjadi di sana. Ketika seorang Yusuf ingin kembali ke kotanya, ke kota Daud, kota Bethlehem, dia tidak mendapatkan tempat di sana. Saudara-saudara, Yusuf kembali ke kota asalnya, namun tidak ada tempat baginya. Saya nggak kebayang, saudara, pulang kampung tetapi tidak ada tempat ketika kita ingin pulang kampung. Saya yakin dan percaya bahwa saudara pun kalau pulang kampung pasti masih ada tempat buat Bapak Ibu saudara. Yusuf ketika membawa Maria sang tunangan yang sedang mengandung itu, dia bawa ke Bethlehem, tidak ada tempat baginya, saudara-saudara. Itu kondisi Bethlehem yang ironis pada waktu itu karena di bawah jajahan Romawi yang kejam bagi orang-orang Bethlehem pada waktu itu. Saudara, dan tidak kalah betapa menyedihkannya kondisi Bethlehem ketika kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 17-18. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan bagian Alkitab ini. Di sana dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 15 berkata, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, kondisi yang sangat menyedihkan. Di sini dikatakan ratap tangis yang amat sedih terjadi di Bethlehem ketika anak-anak berusia 2 tahun ke bawah dibunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana rasanya ada di kota Bethlehem pada waktu itu. Saya tidak tahu apa rasanya ibu-ibu yang anaknya dibunuh tanpa alasan apa-apa, saudara-saudara. Saya berpikir mungkin generasi di 2 tahun ke bawah pada waktu itu habis semua. Mereka berpikir siapa akan melanjutkan kehidupan mereka, keturunan mereka. Siapa yang akan melanjutkannya? Generasinya terputus, anak-anak usia 2 tahun ke bawah dibunuh semuanya. Dan saudara, ketika tadi di dalam satu bagian kita membaca bahwa Rahel mengalami sakit yang begitu luar biasa ketika dia melahirkan, di sana dikatakan bahwa Rahel akhirnya meninggal dunia. Dan di sini adalah satu bagian yang dikutip dari bagian itu dari Yeremia adalah terdengar suara dari Rama, tangis dan ratap yang amat sedih.
karena menangisi anak-anak yang dibunuh pada waktu itu. Gambaran ini dipakai dalam Perjanjian Baru, gambaran daripada ratapan, gambaran daripada kesedihan yang dialami Rahel pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah cuplikan kisah-kisah duka tentang Bethlehem. Kota Bethlehem yang disebut kecil itu, kota yang terkecil, dihiasi dengan ratap tangis dan kepedihan. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kecil, yang penuh derita, tak selamanya akan meratap. Nabi Mika menuliskan nubuatan demikian. Kita melihat di ayat yang pertama. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, dari tempat yang kecil penuh derita, ratap tangis terjadi di sana, Nabi Mika menubuatkan bahwa daripadamu akan bangkit seseorang yang akan memerintah Israel. Saudara, seseorang itu yang dinubuatkan oleh Nabi Mika adalah Mesias itu sendiri. Mesiaslah yang akan bangkit dari Bethlehem, kota yang kecil penuh ratapan dan tangis itu, untuk memerintah Israel. Itulah Mesias. Dan apa yang dilakukan oleh Mesias itu Bapak Ibu bagi kota Bethlehem, bagi kota yang kecil penuh ratap tangis itu? Dituliskan di dalam ayat yang ketiga dan ayat 4, di sana dikatakan, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Bethlehem, kota kecil yang penuh ratap tangis itu, ada seorang yang bangkit, yaitu Mesias itu, yang akan menggembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan, dengan kemegahan nama Allah, dan membawa damai sejahtera bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran gembala dan kawanan dombanya sangat dekat dengan orang-orang di Bethlehem pada waktu itu. Kebanyakan dari mereka adalah seorang gembala. Sehingga ketika dinubuatkan bahwa Mesias itu gambarannya seorang gembala, pembebas bagi mereka yang akan menggembalakan mereka, maka itu sangat mengena di hati mereka. Mereka tahu bahwa inilah yang akan kita alami, yaitu mendapatkan pembebasan, mendapatkan penggembalaan dari Sang Mesias itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mesias yang digambarkan ia akan menggembalakan umatnya. Saudara, kata ini cukup indah. Ketika dikatakan menggembalakan itu artinya merawat, memperhatikan, memberi makan. Saudara, itulah yang dialami oleh orang-orang Bethlehem ketika mereka tahu bahwa ada Mesias bagi mereka. Mereka akan merasakan dirawat, mereka akan merasakan diperhatikan, mereka merasakan damai itu, Saudara. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 11, di sana juga diberikan gambaran tentang gembala itu. Dikatakan di sini, seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seperti seorang gembala, dia akan menggembalakan kawanannya. Dilanjutkan dalam Yesaya pasal 49 ayat 9 sampai 10, di sana dikatakan, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka, yaitu Allah itu, Mesias itu, akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air.
Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran seorang gembala bagi Bethlehem yang penuh dengan ratap tangis itu. Akan menggembalakan mereka dengan kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu artinya dengan keperkasaan, dengan keperkasaan daripada Tuhan. Seperti benteng yang melindungi kota. Seperti itulah penggembalaan Tuhan kepada umatnya. Di dalam kemegahan nama Allah, artinya dengan keunggulannya, dengan kemuliaan dan keagungannya, akan merawat, memperhatikan, menjaga kawanan dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran satu lagi yang menarik ketika Bethlehem, nama Bethlehem itu artinya rumah roti, place of bread, rumah roti. Saudara, dikatakan di dalam Mika ini bahwa engkau adalah kaum yang terkecil, kota yang terkecil dari kaum-kaum Yehuda. Tapi kemudian saudara di dalam Matius pasal 2 ayat 6 di sana dikatakan bahwa dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Bukan lagi yang terkecil, karena apa? Dari Bethlehem bangkit seorang yang akan memerintah. Bukan lagi yang terkecil, tapi yang terbesar di antara semuanya, yang akan memimpin dan menggembalakan umatnya. Saudara, hal ini terkait dengan Bethlehem yang adalah rumah roti. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, gambaran Bethlehem sebagai rumah roti yang dulunya disebutkan paling terkecil dari antara semua kaum di Yehuda. Di dalam Matius dikatakan, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil, adalah yang paling besar. Karena apa? Memberikan kehidupan bagi umatnya. Dan itulah Sang Mesias itu, yaitu Yesus Kristus, yang berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Sang Mesias itu. Menjadi pembawa kehidupan bagi semua orang, bagi seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain daripada gambaran gembala, di sini juga ada gambaran tentang Mesias itu menjadi damai sejahtera. Di dalam ayatnya yang keempat, saya bacakan dari ayat yang ketiga. Sebab itu ia akan membiarkan, ayat yang ketiga, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera di sini berbicara tentang kecukupan, kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dan Yesaya menggambarkan, saudara berkata, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Damai sejahtera yang diberikan oleh Sang Mesias itu tidak berkesudahan bagi umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal damai sejahtera itu berbicara soal kesejahteraan, kedamaian. Nah, di bagian dari Mika pasal 5 ini, di ayat selanjutnya, ayat 4 sampai ayat yang kelima, di sana diberikan satu gambaran, yaitu Asyur. Saudara, Asyur di sini di ayat 4 sampai ayat yang kelima, sebenarnya ini adalah gambaran figuratif tentang ancaman, tentang musuh daripada Israel itu sendiri. Jadi ketika berbicara soal Asyur, maka di sini berbicara soal ancaman atau musuh daripada bangsa Israel. Di ayat yang keempat selanjutnya dikatakan, apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Saudara, ini berbicara soal banyaknya yang akan melawan Asyur itu. Mereka itu akan menghancurkan negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, dan apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita.
Di sini digambarkan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada umatnya itu adalah menghancurkan musuh mereka, memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, kecukupan bagi mereka. Dan Yesaya menyebutkannya bahwa damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dialami oleh umatnya. Mengalami penggembalaan dari Sang Mesias dan mendapatkan damai sejahtera dari Sang Mesias. Dan janji yang diberikan kepada umatnya. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, mereka akan tinggal tetap. Saudara, tinggal tetap di sini berbicara tentang aman, tenang, terjaga, dan terlindungi dengan baik. Kehidupan yang begitu indah digembalakan oleh Sang Mesias dan mendapat damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lagu Kota Kecil Bethlehem yang ditulis oleh Philip Brooks menuliskan lagu Kota Kecil Bethlehem ini ketika ia selesai bertugas di dalam Civil War. Dia adalah seorang chaplain. Kemudian dia dalam cutinya, saudara, dia kemudian pergi ke Bethlehem. Kemudian saat dia berada di sana, dia ingin menggambarkan, ingin merasakan bagaimana perasaan para gembala pada waktu itu yang menerima malaikat yang datang memberikan kabar sukacita kepada mereka. Dan ketika dia berada di satu gereja di Bethlehem, dia bisa merasakan betapa luar biasanya sapaan itu, sapaan kabar baik itu. Ketika dia ada di Bethlehem itu. Dan kemudian dia pulang, saudara-saudara, dan menuliskan lagu Kota Kecil Bethlehem ini. Saudara, menarik di dalam lirik daripada lagu ini, di sana dikatakan Kota Kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Di sana dituliskan bahwa di dalam lorongmu yang gelap. Ada juga kata-kata meski dunia sedang lelap. Saudara-saudara, ini adalah gambaran juga betapa Bethlehem itu adalah pernah mengalami suatu kondisi yang gelap. Kecil, yang gelap, yang senyap. Namun ada berita Sang Mesias yang datang bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Sehingga lagu ini dilanjutkan dengan bintang di langit itu cemerlang. Bersinar sudah terang yang kekal itu. Bayi kudus itu telah lahir untuk membawa damai bagi manusia, untuk membawa harapan bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran Sang Mesias bagi kota kecil Bethlehem pada waktu itu. Ada harapan, ada terang yang kekal, ada damai untuk orang-orang Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya firman Tuhan ini atau nubuatan Nabi Mika ini bukan hanya ditujukan kepada kota kecil Bethlehem, bukan hanya ditujukan bagi umatnya bangsa Israel pada waktu itu. Tapi firman Tuhan ini juga, saudara, nubuatan Tuhan ini berlaku bagi kita. Seperti apa kondisi yang sedang kita alami sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kondisi kita sempat mengalami lockdown, kondisi sunyi. Kita pernah ada di situasi kita sangat khawatir sekali waktu awal-awal pandemi, saudara, ketika mendengar ambulans itu rasanya kok mengerikan. Kita sempat ada di dalam kondisi seperti itu dan bahkan sampai sekarang. Kita melihat kondisi pasien yang ada di rumah sakit karena COVID-19. Kematian yang terjadi. Kematian bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun ada terjadi bencana yang dialami oleh banyak orang. Teror pun terjadi, pembunuhan terjadi, kekerasan terjadi. Perekonomian yang kemudian menurun, krisis terjadi. Pandemi tidak kunjung berakhir, saudara. Stres, frustrasi terjadi di banyak orang. Bahkan saudara, ada anak-anak kecil
yang kemudian bunuh diri karena stres sekolah dalam kondisi yang tidak menyenangkan saat ini. Saudara, itulah yang kita alami. Saudara, ada satu lagu yang dituliskan berjudul Together. Waktu itu lagu ini adalah Song for Wuhan, saudara. Di sana ada liriknya yang mengatakan bahwa kondisi saat ini seperti mimpi buruk, memisahkan kita, hidup sangat penuh dengan kekhawatiran. Betul saudara, itu yang kita alami sekarang bukan? Apa yang kita alami di seluruh dunia saat ini saudara, rasa-rasanya seperti yang dialami oleh bangsa Israel atau orang-orang di Bethlehem pada waktu itu. Kondisi yang tidak ada harapan. Kota kecil Bethlehem, betapa kau senyap. Lorong yang gelap itu bisa diganti sekarang bahwa hai dunia yang sedang senyap, yang sedang ada di dalam gelapnya penderitaan akan pandemi ini. Dunia yang di dalam lorong-lorong yang gelap, yang tidak ada harapan. Tetapi saudara, nubuatan Nabi Mika ini kembali juga berbicara kepada setiap kita bahwa Yesus akan bangkit. Mesias itu yang kita peringati kelahirannya di bulan Desember ini, bangkit bagi kita, bangkit bagi dunia ini, bangkit bagi umat yang percaya kepadanya. Berkata, ia akan menggembalakan engkau, ia akan menggembalakan kita, memelihara kita, menjaga kita, dan ia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Kalau lagu Kota Kecil Bethlehem, betapa kau senyap itu ditujukan secara pribadi kepada kita. Hai engkau, siapa namamu, yang sedang lelah dan letih karena pergumulan dunia ini, yang sedang meratap, menangis, meneteskan air mata karena begitu beratnya beban hidup ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Kita yang bergumul dengan frustrasi, stres, dengan banyak hal yang terjadi akibat daripada pandemi ini. Saudara, firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada setiap kita bahwa Dia Sang Mesias yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia bangkit, menjaga kita, menggembalakan kita, dan Dia memberi kita damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan hanya damai sejahtera yang mengalami tenang atau kondisi yang nyaman saja. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 14 di sana dikatakan, karena Dia damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saudara, bukan hanya ketenangan, kedamaian yang biasa-biasa saja, tetapi ketenangan yaitu keselamatan dipersatukan dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah damai sejahtera yang kita rasakan. Dan damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dialah Mesias, Sang Gembala dan damai sejahtera kita. Saudara, di dalam Yesaya tadi pasal 49 ayat 9 sampai 10. Saya sangat suka dengan ayat ini. Dikatakan, tampillah di sepanjang jalan mereka, saya Bapak Ibu semua, seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi kita. Kita tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa kita. Sebab penyayang kita, yaitu Sang Gembala kita, akan memimpin kita dan akan menuntun kita ke dekat sumber-sumber air. Ialah sumber akan damai sejahtera kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu,
kota Bethlehem menjadi kota yang bersorak-sorai. Mesias lahir. Kita umatnya, mari kita dengan penuh sukacita menjalani kehidupan kita, karena kita mendapatkan janji dari Sang Gembala dan Sang Damai Sejahtera kita yang selalu menjaga dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari sejenak ambil waktu menyatakan segala apa yang kita rasakan, apa yang kita alami kepada Tuhan pada malam hari ini. Ingatlah firman Tuhan hari ini, bahwa Ia akan bertindak dan akan menggembalakan kita dengan kekuatannya dan kemegahannya. Dan Ia akan menjadi damai sejahtera kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Gembala Agung kami, karena Engkaulah damai sejahtera kami. Biarlah Tuhan melalui penguatan firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini, kami boleh kembali bersukacita menjalani kehidupan kami walaupun kami masih di tengah pandemi. Menyambut Natal tahun ini, menyambut Sang Mesias, kami mau bersukacita karena kami boleh merasakan Engkau yang adalah Gembala Agung bagi kami dan damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.